Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kacer Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi sama saya Om Kinara di channel Kinara Kacer Banyuwangi ya. Untuk video kali ini saya mau angkat topik lama ya, angkat video lama. Barangkali teman-teman pernah cocok pakai eksekusi lapangan dari Prabu, yang dimana karakter burungnya Prabu ini seneng mandi, terus burungnya juga salto, terus minusnya Prabu pemenerek, seneng salto, yang bagong juga. Tapi saya pakai eksekusi lapangan seperti video ini, alhamdulillah burung jalan ya. Ini mengenai Kacer Prabu. Seperti apa cuplikannya? Sebelum lanjut ke cuplikan, saya mau informasikan kepada teman-teman, saya ada channel channel 2, yaitu yang pertama ya Kacer ini, karena saya memang mengutamakan Kacer ya, saya kan seneng Kacer. Terus yang channel kedua itu tentang burung selain Kacer ya, iso cak ijo, iso murai ya. Pokoknya semua jenis burung daganganku yang saya punya akan saya review, akan saya bongkar bagaimana rawatannya ya. Ya wes, lanjut saja ke cuplikannya, ke cuplikan video lamanya ya. Video lamanya seperti ini guys. Oke guys, ini baru nyampe di lokasi batas BC. Ini burung langsung saya dak. Yang kemarin saya bilang saya mau ganti eksekusinya, saya dak. Ini sekarang saya dak ini burungnya ya. Delapan belas, lah ini juara siji Kacer ya. Noleo to lah, juara siji guys Kacer ya. Siapa jenenge semua Pak? Simponi itu guys, juara siji. Manuke jenenge Simponi. Jaluk itu juta Pak. 15 juta. Mintanya 15 juta. Guys, langsung pulang aja, soalnya nanti keburu buka lagi, buka puasanya setelah habis enggak. Jadi pulang dulu. Jadi naik satu kali aja, besok lagi kita ketemu lagi di minggu depan ya. Oke, langsung saja ke ke eksekusi lapangannya ya. Hari ini alhamdulillah Kacer yang kemarin saya konfirmasi kepada kalian semua, burung bahan rumahan itu ya, yang season A, yang kemarin ya, yang kemarin kapan hari, yang gantang perdana itu season A, dia bagong di tengah sampai akhir, dia ngunci bagong tengah hingga akhir, ngunci bagong ngunci. Terus di season yang B dia bagongnya di akhir, mau habis itu. Eksekusinya yang di season B itu memang eksekusi lapangan memang hampir ketemu, mungkin gara-gara abla itu ya, mungkin loh ya, kan saya nggak tahu lagi ini faktornya apa, kan yang namanya semuanya serba mencoba, serba mencari, kita cari begitu. Kalau berdasarkan pengalaman, faktanya ya seperti itu. Season B waktu itu ablak, saya kasih Hongkong aja 2 waktu itu pun nggak dimakan. Terus ini tadi skema saya seperti apa gini guys. Jadi burung itu mulai hari, kan itu gantangnya hari Kamis ya, hari Kamis minggu kemarin, sekarang kan Kamis malam ini, tadi sore kan gantangnya kan. Jadi mulai pulang dari kemarin itu mandinya itu besoknya hari Jumat, karena saya nggak kober, saya repot banget, saya capek banget. Mandinya besok
mulai dari mandi itu saya jemurnya memang hanya 2 kali saja, itu pun hanya 15-20 menit, karena memang bukan karena faktor burung itu nggak kuat panas atau apa, enggak, lebih kepada gini, burung itu udah mapan, burung itu udah jadi saya nggak mau capek-capek merubah sesuatu yang saya paksakan gitu loh, jadi saya biarkan mengalir begitu aja. Cuma skema yang saya tambah memang kemarin hari hari Selasa ya, kemarin hari Selasa itu memang burung itu sempat saya umbar sebelum hari Kamis ini loh ya, sebelum dia juara ini, hari Selasa itu dia saya umbar cuma kurang lebih antara 3 jam. Umbaran saya tempatnya kan memang langsung kena terik matahari, cuman kebetulan cuacanya kan nggak seberapa panas juga nggak seberapa mendung, ya panas ya mendung gitu loh guys, gantian. Terus saya umbar 3 jam, habis itu saya mandikan, padahal dia sudah mandi loh di dalam umbaran itu. Terus saya masukkan ke sangkar, saya mandikan, masih mandi lagi. Habis itu saya angin-anginkan, saya serodong, nggak pernah saya buka sama sekali, cuma bukanya ngasih jangkrik aja pagi sama sore. Terus hari Kamis hari hanya itu mau berangkat kurang lebih 1 jam kalau nggak salah itu ya, 1 jam. Berangkatnya kan jam setengah 3 guys, saya jam setengah 1 kalau nggak salah, kalau nggak setengah 1 jam 1-an lah kurang lebih. Itu saya mandikan. Setelah saya mandikan, saya angin-angin bentar, saya kasih hongkongnya. Ternyata gini guys, yang namanya burung jinak ya, burung jinak itu ngalem loh guys, beneran. Dia itu kalau dikasih jangkrik dicepuk langsung, itu makannya itu males guys, males ngalem gitu loh. Tapi kalau dikasih jangkrik langsung dari tangan disuapin gitu, mau ternyata. Jadi dia tuh mau tak kasih jangkrik 10 mungkin lah ya, mungkin mau, mungkin cuman kan memang waktu itu tadi itu cuma tak kasih jangkrik 4 ya, cuma tak kasih jangkrik 4, tak kasih hongkong 4, udah itu aja. Saya suapin, ternyata mau guys sama hongkong itu, cuman dia mintanya disuapin, malam pokoknya manual guys. Nyampe lapangan langsung datang itu saya menyendiri guys, saya memang nggak kumpul sama kacer-kacer yang lain atau suara-suara burung lain. Biasanya kan kalau datang kan ngumpul sama teman-teman itu yang ngumpul jadi satu. Saya enggak, saya menyendiri karena versi saya kalau dengar suara-suara burung-burung lain itu kayaknya dia tuh di dalam serodong pun langsung on gitu loh. Jadi gimana ya ngakalnya. Terus saya coba menyendiri, tapi saya ablak. Saya coba menyendiri, saya ablak. Selama nyampe di lapangan itu saya ambil jangkrik di panitia, ambil 2. Saya ambil hongkong juga 2. Jadi nyampe lapangan jebret itu memang saya menyendiri, saya ablak ya, saya ablak total. Habis saya ablak total, terus kurang lebih tadi itu kan season murai cendet, habis itu kacer. Lah pada saat season mau murai ya, mau ke season murai itu burung sudah saya serodong. Saya serodong tapi selerekannya itu enggak saya selerekan, jadi selerekan tetap saya buka. Saya bawa sampai ke seasonnya kacer mulai, saya bawa ke gantangan, ke arena, posisi selerekan ya. Apa ya bahasa Indonesia selerekan? Kira resleting ya. Resleting tetap saya buka. Saya bawa biasa saya bawa biasa. Terus saya cantolkan. Jadi eksekusinya hanya seperti itu. Terus saya ngasih JK 2-nya itu sama hongkongnya itu sebelum saya nyerodong. Udah itu aja karena gini, burung kalau sudah on di rumah itu kenapa terkadang di lapangan tuh nggak bisa maksimal. Kadang versi saya dapat ilmu dari suhu, yaitu dari Mbah Galang, yaitu Om Galang Gumilang ya, Om Galang Gemilang ya. Itu kan terkadang juga pengaruh eksekusi di lapangannya. Menurut saya masuk akal. Jadi menurut versi saya ternyata saya terapkan, alhamdulillah ada hasil. Cuman nggak tahu besok minggu depan saya coba lagi, kalau memang bisa tampil, kalaupun nggak juara lah tapi dia bisa tampil kerja maksimal tanpa bagong, tanpa jeda, berarti insya Allah burungnya sudah ketemu ya. Kalau nanti dia bisa juara ya itu bonus gitu aja. Ya sudah guys, hanya itulah yang bisa saya sampaikan tentang skema kacer yang tadi juara itu. Saya kasih nama Prabu, ngawur aku guys soalnya. Oke guys ya, itu tadi cuplikannya ya, cuplikannya seperti itu.
Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti saya di channel lama ya, terus cocok sama pakem eksekusi lapangannya Prabu ya, seperti itu tadi. Prabu itu karakter burung yang senang mandi, burungnya salto, juga bagong di rumah ya. Kalau di lapangan alhamdulillah enggak ya, dia main aman ya, Prabu itu main aman. Dan seperti itulah eksekusi lapangan dari saya. Kenapa kok waktu itu di channel lama itu saya hanya mengangkat Prabu? Karena begini ya, secara logika Prabu itu memang burung yang berawal dari burung rumahan, burung rusak ya, kan dari dulu guys, dari dulu sudah terkenal ya, yang namanya Bang Kinara itu sudah terkenal di Banyuwangi. Saya itu bakul, jadi lebih kepada kader saya keluar masuk, pasti ya keluar masuk. Jadi saya itu suka mencetak burung dari bukan dari nol, lebih kepada burung rusak-rusak. Kalau mencetak burung dari nol untuk kelas bakul itu perputarannya terlalu lama guys. Burung rusak itu biasanya menyimpan misteri, maksudnya menyimpan sebuah kenangan, entah burung ini kenangannya bagus atau enggak. Yang namanya rusak kita nggak tahu, baratnya kita berarti tebak-tebakan manuk iki api apa enggak, materinya gimana ya, otomatis tebak-tebakan. Lek api ya alhamdulillah rezeki, lek elek ya wes kan kita jual gacoran gitu loh. Jadi semua rata-rata memang saya suka mengambil burung yang rusak-rusak begitu teman-teman ya. Dan itu tadi hasilnya dari Prabu seperti itu ya. Ya wes, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini teman-teman. Semoga ada manfaatnya, bermanfaat, dan ada hikmah yang bisa kalian petik dari pengalaman saya ini tadi ya. Ya wes, untuk kurang lebihnya jika ada khilaf kata, salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.